Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Warga Perserikatan Muhammadiyah di mana saja berada dan umat Islam semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita masuk pada episode yang kelima pembahasan anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah. Pada episode kelima ini kita kembali melalui YouTube Yusuf GJS. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala kita berkarim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudara, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya merupakan hal wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada sesama manusia atau masyarakat. Pokok pikiran ini yang dirumuskan Perserikatan Muhammadiyah dalam anggaran dasar sebagai berikut. Untuk menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum apapun, dan ini adalah kewajiban yang mutlak bagi setiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah, mengutamakan, menguatkan tauhidnya kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Muhammad SAW. Ajarannya untuk membawa keberuntungan umat dunia sampai ukhrawi. Usaha menegakkan menjunjung tinggi agama Islam dan meraih ajarannya guna menetapkan keridhaan Allah diamanahkan. Di dalam putusan tarjih dikatakan, sabilullahi huwa turiqul musilu ila ma yardahullah min kulli amalin azimallahu bihi li'ila'i kalimatihi wa tanfidhi ahkamih. Sabilillah adalah jalan media untuk menyampaikan kepada orang apa yang diridhai Allah dari semua amal perbuatan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Saudara, berjuang menegakkan menjunjung tinggi agama Islam yang mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini merupakan jihad fisabilillah, merupakan ciri keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad, berjuang dengan harta benda dan diri mereka di dalam sabilillah. Orang-orang itu adalah mereka orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Saudara, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan ikhtiarnya Perserikatan Muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak boleh ada satu kegiatan di dalam Muhammadiyah yang keluar dan menyimpang dari kerangka dan sifat yang demikian rupa. Saudara, ini merupakan ingatan kita dalam konten kalimat ini, bahwa apapun aktivitas, apapun ikhtiar yang dilakukan oleh warga Perserikatan Muhammadiyah, kader, kita semua tidak boleh keluar dari apa yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini. Perjuangan demikian dicetuskan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor secara subjektif. Ini melahirkan satu, kesadaran akan kewajiban ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia dan masyarakat. Ini merupakan penebaran benih jauh lebih daripada ikhtiar dilakukan oleh perjuangan Muhammadiyah dalam meneruskan dakwah agama Allah. Kedua, faham akan ajaran Islam
yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan tepatnya untuk sendi dan mengatur hidup dan kehidupan manusia atau masyarakat. Selanjutnya, faktor objektif rusaknya masyarakat Islam khususnya dan masyarakat umumnya disebabkan karena meninggalkan atau menyeleweng ajaran Islam yang mereka yakini, baik karena tidak mengetahui, salah atau kurang memahami ajaran Islam yang benar, kafah dan utuh itu, karena adanya usaha luar yang berusaha mengalahkan Islam dengan ajaran lain. Ini yang perlu diperhatikan bagi Perserikatan Muhammadiyah yang konten meneruskan dakwah perjuangan ini, menegakkan yang ma'ruf, mencegah hal yang mungkar itu. Ini tidak bisa main-main untuk kita lakukan dalam terus menggapai Islam yang berkemajuan ini. Ajaran Islam menurut faham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia yang dimaksud dalam ini adalah ada aspek soal tauhid atau akidah, keimanan, ada aspek akhlaknya, ada aspek ibadahnya, ada aspek muamalah duniawi. Maka untuk melaksanakan maksud perjuangan dengan kalimat menegakkan menjunjung tinggi agama Islam agar manusia atau masyarakat pada umumnya dapat mengerti dan memahami serta kemudian mau menerima melaksanakan ajaran Islam yang adalah menjadi kewajiban Muhammadiyah untuk dapat menyiapkan, menyusun konsep yang lengkap, jelas, ilmiah mengenai soal-soal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia serta soal-soal seperti i'tiqad, ibadah, akhlak, kebudayaan yang kami sampaikan tadi. Pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, juga sosial, politik kenegaraan dan lain sebagainya berdasarkan apa? Ajaran Islam yang asli murni itu. Baik mengenai teori sampai juga mengenai tuntunan pelaksanaan yang semuanya itu adalah dalam rangka mencapai tujuan perjuangan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan konsepsi itu barulah Muhammadiyah akan dapat melakukan perjuangan di tengah-tengah gelanggang dan arena yang penuh keyakinan, semangat secara positif dan terarah, serta akan sanggup menghadapi segala macam tantangan. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menaikkan amanah sebagai khalifah di bumi Allah, orang-orang yang beriman akan kebenaran ajarannya dan mereka mampu mengamalkan dan merealisasikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifunnahum fil ardi kama stakhlifal ladzina min qablihim wa la yamukkinanna lahum dinahumul ladzina tadalahum wa liyubaddilannahum min ba'dihi khawfin amna ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman akan kebenaran ajaran agamanya dari kamu sekalian dan mereka mampu mengamalkan atau merealisir ajaran-ajaran yang baik itu, niscaya Allah akan menjadikan mereka khalifahnya di bumi sebagaimana Al-Quran telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Allah akan memperkokoh undang-undang, peraturan-peraturan mereka yang telah mendapat keridhaan Allah, dan niscaya Allah akan menggantikan dari sesudah ketakutan mereka dengan kesentosaan. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, tidaklah menserikatkan sesuatu pun kepada Allah. Barang siapa ingkar sesudah itu, maka orang-orang itulah adalah orang-orang yang fasik, yang menyeleweng. Quran surat An-Nur ayat 55. Saudara, dari ayat tersebut jelas bahwa syarat diperlukan untuk dapat melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini adalah keahlian dalam soal agama, tenaga ulama misalnya, dan keahlian dalam ilmu dunia atau umum tenaga cendekiawan.
Oleh karena itu yang perlu Muhammadiyah cermati lebih jauh ke depan, harus tidak boleh terjadi lagi dikotomi atau pembedaan atau perbedaan, tetapi harus merupakan terintegrasi antara ulama dan umara. Ini perlu disikapi, wahai kader seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah, umat Islam umumnya. Ilmu dunia atau umum, tenaga cendekiawan dan sejarah, maka Muhammadiyah harus memiliki dua golongan tersebut, ialah ulama dan sarjana, dan mereka harus terintegrasi dalam menugaskan melaksanakan tugas perjuangan yang besar dan mulia ini. Ini merupakan perintah Allah, pesan Allah untuk kebahagiaan hidup manusia umumnya, dunia sampai akhirat. Muhammadiyah dibuktikan dari sejarah adalah merupakan gerakan Islam yang mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh terhadap negara, bangsa, dan kenasionalan Indonesia. Mengapa ini Muhammadiyah konsen mengikuti perjalanan bangsa dan negara ini? Karena dia memiliki jasa sejak awal mendirikan bangsa dan negara ini. Muhammadiyah merupakan pelopor yang utama untuk memberikan, mencetuskan, meresponi bersama bagaimana menata dan menyusun nilai-nilai dasar negara Pancasila bagi negara Republik Indonesia tercinta ini. Maka dalam perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebagai wujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah berkeyakinan akan dapat menyumbangkan dharma baktinya sebanyak-banyaknya kepada negara dan bangsa yang tercinta ini, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, menuju terbentuknya masyarakat adil, makmur, sejahtera, lahir batin, tentunya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Muhammadiyah berkeyakinan bahwa dengan ajaran Islam, Muhammadiyah sanggup mengisi, mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu secara konkret dan sempurna, serta akan lebih membawa dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Dalam pengertian demikian itu, Muhammadiyah berjuang membantu pemerintah, perjuangan nasional, membangun, memelihara negara, mencapai masyarakat adil makmur, tentunya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, warga Perserikatan Muhammadiyah di mana saja berada. Sebagai kesimpulan kajian kita pada episode kali ini, pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut pada pokok pikiran menyangkut bidang ideal. Hal tersebut merupakan persoalan pokok daripada ideologi Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah, pokok pikiran itu dirumuskan secara konkret, terutama kalau kita perhatikan kembali pada pasal 4 dan 6 untuk mengenai asas serta maksud dan tujuan. Itulah Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saudara, itulah kajian kita pada episode ke-5 pada kesempatan kali ini, untuk bagaimana kita meneropong, memahami, memaknai, dan kita mari berusaha untuk transformasikan dalam pergerakan dakwah hidup kita umat Islam secara umum, untuk bagaimana ke depan Islam ini kita berikan biusan yang positif nilainya kepada kader-kader kita, kepada generasi Islam kita. Biarkan mereka terus menjadi generasi Islam yang tangguh karena imannya, tangguh karena ilmunya, tangguh karena mampu menampilkan hasil profesionalitas kerja mereka yang soleh dan soleha dalam bentuk amal perbuatan mereka. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana mengemban amanah ini, kita harus mampu membawa ke depan organisasi yang sebesar ini, yang dakwanya adalah konsen gerakan Islam dengan rujuk kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi yang sahihah atau makbulah itu. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun karim wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.